Rumor transfer Persib. Dua pemain bertahan di Persib. Berita terbaru klub-klub Liga 1. Dan berita dari PSSI. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert menilai tak mudah mendatangkan Ezra Walian dan Stefano Lillipali ke Persib, mengingat harga kedua pemain ini yang cukup tinggi. Diketahui baik Ezra dan Lillipali saat ini berstatus bebas transfer karena usai belum memperpanjang kontrak di klubnya masing-masing. Robert Rene Albert menilai Persib bukan tak mampu membeli kedua pemain ini, namun lebih ke aspek finansial klub. Persib bisa saja mendatangkan pemain kelas dunia, namun yang ditakutkan finansial goyah dan akhirnya tak mampu bayar gaji pemain. Tentunya saya tahu beberapa pemain yang disebutkan dan mereka pun telah menghubungi saya dan saya pun menghubungi mereka. Jika soal Ezra dan Lillipali, keduanya pemain berkualitas. Banyak tim yang ingin memiliki mereka. Tapi seperti yang saya pernah katakan, ini bukan soal keinginan, tapi juga soal uang dan anggaran, ujar Robert Rene Albert. Lebih lanjut, Rene Albert mengatakan, kita tahu Persib itu tim yang baik dalam mengatur anggaran. Kami bekerja sesuai budget. Itulah kenapa Persib bisa membayar gaji pemain tanpa harus ditunggak. Ini hal penting. Kami tak mau rekrut pemain di luar anggaran, yang nantinya justru akan merugikan klub dan pemain lainnya. Kami tak bisa bayar gaji, ujarnya lagi. Pemain-pemain seperti Ezra, Lillipali, atau sebutlah Ronaldo, Messi, Ozil, De Gea, atau Virgil van Dijk bisa saja kami datangkan. Tapi kalau bulan berikutnya finansial goyah dan tak mampu bayar gaji pemain, tentu pastinya akan menimbulkan kekecewaan, ujar Robert Rene Albert. Ketika ditanya pengganti Omid Nazari, Robert Rene Albert mengaku telah mengantongi nama yang cocok. Tentu saja pemain itu berasal dari Asia, karena memang Persib kekurangan pemain di slot Asia. Untuk pengganti Omid, saya sudah ada namanya, yang pasti dia dari Asia. Dia cukup bagus, dan harganya pun tidak terlalu menguras anggaran. Nanti kita umumkan, ujar Robert Rene Albert. Nah, kira-kira pemain asing Asia manakah yang akan direkrut Persib? Apakah dari Jepang, Korea, atau ke Asia Tengah seperti Uzbekistan, Qatar, Arab, Kyrgyzstan, atau negara manakah? Sementara itu, Persib kembali memperpanjang kontrak dua pemainnya, yakni Deddy Kusnandar dan Esteban Vizcara. Keduanya dikontrak hingga akhir musim 2021. Deddy yang awalnya akan hijrah ke Liga Malaysia akhirnya menentukan tetap bertahan di Persib. Sementara Esteban Vizcara yang sebelumnya diisukan akan hengkang ke Sriwijaya ternyata dipertahankan oleh Persib, karena Persib merasa kesulitan mendatangkan Stefano Lillipali sebagai pengganti. Setelah ditinggal 12 pemainnya, Persebaya Surabaya mengumumkan para pemain yang bertahan di Persebaya termasuk 3 pemain baru. Mereka adalah Rizky Ridho, Arif Satria, Rahmat Irianto, M. Supriyadi, Koko Ari Area, Hernando Ari Sutaryadi, Andika Ramadhani, Hambali Tholib, serta 3 pemain baru seperti Satria Tama, Samsul Arif Munib, dan Adi Setiawan. Sedangkan nama-nama seperti Randy Irawan, M. Saifuddin, M. Kemaluddin, M. Hidayat, Zulfikar, Octavianus Fernando, Ricky Kambuaya, Alwi Slamet, dan Abu Rizal Maulana belum menentukan nasibnya. Persela Lamongan pun mengumumkan skuadnya sementara. Mereka adalah Ahmad Bustomi,
M. Rio Agata, Seva Mendieta, Wahyu Anggara, M. Zainuri, Ferry Sistianto, Ahmad Ubaidillah, Birul Walidain, Eki Taufik, Rizky Putra, Malik Risaldi, Riyatno Abisono, Rizka Wamsiwor, dan Revan Joni Nurianto. Serta 2 pemain baru yakni Lucky Wahyu dan Syahroni. Sementara 2 pemain asing yaitu Brian Ferreira dan Marcus Vidal hanya akan dimainkan di Liga 1 saja. Baru sehari diumumkan jadi pemain PSS Sleman, Wawan Febrianto memilih mundur dari PSS. Berbagai alasan yang menyebabkan Wawan memilih mundur dari PSS. Pihak PSS pun menyayangkan keputusan Wawan Febrianto yang mundur. Klub Elang Jawa ini pun bergerak cepat dengan mencari pengganti Wawan. Ia adalah striker naturalisasi asal Belanda yang saat ini dikaitkan dengan Persib, yaitu Ezra Walian. Disebutkan PSS selangkah lagi mendapatkan tanda tangan Ezra Walian. Hansa Muyama dan Evan Dimas selangkah lagi akan merapat ke Bayangkara Solo FC. Pihak Bayangkara menyebutkan jika Hansa Muyama dan Evan Dimas tinggal tanda tangan kontrak di Bayangkara. Jika berhasil, ini artinya Bayangkara sudah mendapatkan 4 amunisi baru, yakni Arthur Bonai, Osas Saha, Hansa Muyama, dan Evan Dimas. PSSI akhirnya mengumumkan sponsor untuk Piala Menpora 2021. Hal ini diutarakan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Menurut Iwan Bule, grup MTEK lah yang akan menjadi sponsor utama Piala Menpora. Hal ini jelas sudah jika nantinya Piala Menpora akan disiarkan di Indosiar, O Channel, dan SCTV. Sponsor Piala Menpora 2021 masih yang lama, yakni MTEK. Mereka masih komitmen bersama kita dan juga sudah berpengalaman. Jadi sudah pada tahu dong akan disiarkan di mana, ujar Iwan Bule. Sementara itu 2 laga uji coba Timnas Indonesia dinyatakan dibatalkan. Uji coba Timnas yang sejatinya akan dilakukan pada 3 dan 5 Maret 2021 melawan Tira Persikabo dan Bali United harus dibatalkan. Penyebabnya adalah kelalaian PSSI yang tak berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Hal ini membuat izin dari kepolisian pun tidak terbit. Untuk itu Iwan Bule meminta maaf pada seluruh aspek yang terkait mengenai hal ini. Ada sedikit miskomunikasi antara kami dan pihak kepolisian soal uji coba Timnas. Jadi dengan terpaksa dibatalkan. Kami mohon maaf untuk semua yang terlibat, baik itu para pemain dan pelatih Timnas, 2 klub yang jadi lawan uji coba, dan juga para seluruh masyarakat Indonesia, ujar Iwan Bule. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.